Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat waktu ini. Kami bersama mau pakai untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa bagi setiap kehidupan kami. Kami minta pertolongan Roh Kudus untuk menerangi, mencerahkan perenungan ini. Berikan kami pengertian yang benar akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang berbicara dan kami semua yang mendengar. Kami bersama memulai perenungan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada masa-masa di dalam hidup di mana semua jalan tampak buntu, setiap pintu seolah tertutup rapat, dan doa yang kita naikkan terasa tidak menemukan jalan keluar. Kita mencoba membuka berbagai kemungkinan, tetapi semuanya seakan menolak. Di dalam keadaan seperti itu, mudah bagi kita berpikir bahwa Tuhan telah menutup jalan dan meninggalkan kita sendirian. Namun kenyataannya ketika pintu tertutup, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Justru di balik pintu yang tertutup itu, Ia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh melampaui pengertian kita. Peristiwa di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26 yang menjadi nats perenungan kita hari ini, menggambarkan hal ini dengan luar biasa, saudara. Firman Tuhan berkata, tetapi kira-kira tengah malam, Rasul Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Rasul Paulus dan Silas berada di dalam penjara bukan karena kesalahan, melainkan karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Setelah mengusir roh jahat dari seorang perempuan, mereka ditangkap dan dilemparkan ke ruang penjara paling dalam. Semua pintu tertutup, belenggu di kaki mereka mengikat kuat, dan secara manusia tidak ada lagi harapan. Tetapi di tengah malam yang gelap dan dingin itu, sesuatu yang ilahi sedang berlangsung. Tuhan sedang bekerja di dalam keheningan yang tidak terlihat. Konteks historis menunjukkan bahwa kota Filipi adalah koloni Romawi yang sangat menjunjung kekuasaan hukum dan kehormatan kekaisaran. Siapapun yang dianggap mengacaukan tatanan publik akan segera dihukum. Di dalam situasi seperti itu, penjara menjadi simbol dari pintu yang tertutup dan kebebasan yang dirampas. Namun justru di tempat yang gelap dan terkunci itulah, Rasul Paulus dan Silas menunjukkan iman yang hidup. Mereka berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dari tengah penderitaan mereka mengangkat suara penyembahan, dan di sanalah mujizat dimulai. Renungan ini, saudara, mengajak kita melihat bahwa pintu yang tertutup bukanlah tanda berakhirnya rencana Tuhan, melainkan awal dari penyertaan kuasa-Nya. Saat semua jalan tampak tertutup, Tuhan sedang menyiapkan jalan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ia tidak terikat oleh gembok atau dinding batu. Ia bekerja melalui pujian dan iman yang tetap teguh di tengah kegelapan. Pintu Tuhan boleh tampak tertutup, tetapi penyertaannya tidak pernah berhenti. Ia hadir di balik setiap situasi yang tampak mustahil, saudara. Bersama kita akan membahas 4 hal utama, dan saya mengajak kita bersama untuk fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu Tuhan bekerja di balik pintu yang tertutup. Saudara, Rasul Paulus dan Silas tidak mengeluh atau menyerah ketika mereka dimasukkan ke penjara. Mereka tahu bahwa keadaan itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Di dalam ayat yang ke-25, tertulis bahwa mereka berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan, dan para tahanan lain mendengarkan mereka. Kalimat ini sederhana, tetapi memiliki kedalaman rohani yang luar biasa. Di tengah penderitaan, mereka tidak memilih diam, melainkan menyembah. Pujian mereka menembus tembok batu dan mencapai telinga Tuhan. Dan dari tempat yang paling tidak diharapkan, Tuhan menurunkan kuasa-Nya untuk mengguncang penjara itu. Tindakan Rasul Paulus dan Silas melanggar reaksi alami manusia. Biasanya, penjara adalah tempat keluhan dan ratapan, bukan tempat nyanyian. Tetapi iman mereka melampaui logika. Mereka tahu bahwa kekuatan doa tidak dibatasi oleh dinding dan kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh rantai.
Saat mereka menyembah, terjadilah gempa bumi yang hebat dan semua pintu penjara terbuka. Bukan hanya pintu mereka, melainkan juga pintu semua tahanan. Ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan tidak hanya membebaskan pribadi, tetapi juga membawa dampak bagi sekitar. Pintu yang tertutup menjadi sarana untuk menyatakan kuasa Tuhan yang membebaskan. Secara teologis, peristiwa ini mengungkapkan bahwa pintu yang tertutup bukan berarti akhir dari pelayanan, tetapi panggung bagi mujizat. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya terkurung tanpa maksud. Ia menggunakan situasi yang sulit untuk menunjukkan kemuliaannya. Pintu yang tertutup di dalam hidup kita bisa berarti kegagalan, penolakan, atau jalan yang tidak terbuka sesuai dengan harapan. Tetapi di balik itu, Tuhan sedang mengatur sesuatu. Sama seperti Rasul Paulus dan Silas, kita seringkali baru memahami maknanya setelah semuanya berlalu. Ketika kita menyadari bahwa pintu yang tertutup itu membawa kita pada perjumpaan baru dengan kuasa Allah. Bagi banyak orang percaya, pengalaman ini terasa nyata, saudara. Mungkin kita sedang berada di dalam situasi di mana usaha tidak berhasil, doa belum dijawab, dan peluang tampak hilang. Kita merasa Tuhan menutup semua jalan. Namun kisah ini mengingatkan bahwa setiap pintu yang tertutup bukanlah tembok penghalang, melainkan undangan untuk percaya. Tuhan sedang bekerja di balik layar kehidupan kita, mengguncang hal-hal yang tidak terlihat agar sesuatu yang baru terbuka. Ia tidak lupa pada doa kita. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membukakan pintu dengan cara yang membuat kita takjub, saudara. Kita belajar bahwa penyertaan Tuhan bukan janji kosong. Ia tidak menjanjikan jalan yang selalu terbuka, tetapi kehadiran yang tidak pernah meninggalkan kita. Saat pintu dunia tertutup, pintu kasih karunia terbuka lebar. Tuhan hadir bersama kita di dalam setiap keterbatasan, mengubah penderitaan menjadi kesaksian. Pintu yang tertutup bukan akhir cerita, melainkan awal dari karya besar yang akan memuliakan nama Tuhan. Di balik setiap pintu yang tertutup, ada Allah yang sedang bekerja dengan cara tangannya itu penuh kuasa, membentuk kehidupan kita, memberikan mujizat yang luar biasa bagi kita, dan ketika waktunya tiba, tidak ada pintu yang bisa menahan rencananya, saudara. Puji Tuhan. Bersama kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu menyembah di tengah pintu yang tertutup. Saudara, ketika pintu penjara tertutup rapat dan belenggu masih di kaki mereka, Rasul Paulus dan Silas tidak mengeluh atau menuduh Tuhan. Mereka memilih untuk berdoa dan menyanyikan pujian. Sikap ini menggambarkan iman yang tidak bergantung pada situasi, melainkan pada keyakinan bahwa Allah tetap layak disembah, bahkan ketika keadaan tidak masuk akal. Menyembah di dalam keadaan bebas itu mudah, tetapi menyembah di dalam penjara adalah bukti iman yang sejati. Di tengah kegelapan malam, suara mereka menjadi nyanyian iman yang melampaui dinding batu dan mencapai hadirat Allah. Tindakan Rasul Paulus dan Silas pada malam itu bukan hal yang biasa. Di dalam sistem penjara Romawi, tahanan yang dirantai di bagian terdalam biasanya adalah penjahat kelas berat. Mereka ditempatkan di dalam kondisi yang menyakitkan. Namun di tempat yang paling rendah, mereka justru meninggikan nama Tuhan. Inilah paradoks iman Kristen. Ketika dunia melihat penderitaan sebagai akhir, orang percaya melihatnya sebagai kesempatan untuk menyatakan kuasa Allah. Suara penyembahan bukan sekedar ekspresi rohani bagi mereka, tetapi deklarasi bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari belenggu manusia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa penyembahan sejati tidak bergantung pada emosi, tetapi pada pengenalan akan Allah. Saat Rasul Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan, mereka tidak tahu kapan pintu itu akan terbuka. Mereka tidak bernyanyi untuk mendapatkan mujizat, melainkan karena mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah. Iman seperti ini bukan sekadar reaksi terhadap keadaan, melainkan respon dari hati yang mengenal kedaulatan Allah. Pujian di tengah penderitaan adalah bentuk tertinggi dari penyembahan, sebab di dalamnya kita mengakui bahwa Tuhan tetap berkuasa walau keadaan tampak gelap. Di dalam kehidupan kita, saudara, seringkali Tuhan mengizinkan penjara tertentu, situasi yang membatasi, keadaan yang menekan, atau doa yang belum dijawab. Namun di sanalah iman diuji dan dimurnikan. Apakah kita masih bisa menyembah ketika pintu belum terbuka?
Apakah kita masih bisa berdoa ketika tidak melihat jalan keluar? Ketika hati memilih tetap memuji, sesuatu yang rohani sedang terjadi. Penyembahan menjadi senjata yang mengguncang kekuatan kegelapan. Rasul Paulus dan Silas tidak hanya bernyanyi untuk bertahan, tetapi untuk menyatakan bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dikurung oleh situasi manusia. Penyembahan di tengah pintu yang tertutup bukan sekedar tindakan rohani, melainkan bukti kepercayaan yang mendalam, saudara. Ketika mulut bernyanyi, meski hati menangis, itulah saat Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Seperti Rasul Paulus dan Silas, kita pun dipanggil untuk tetap menyembah di tengah kesulitan. Karena penyembahan bukan soal tempat, melainkan soal hati. Pintu boleh tertutup, tetapi hadirat Tuhan tidak pernah terkunci. Ia mendengar setiap lagu iman dan menjawab dengan kuasa yang mengguncang dunia, saudara. Puji Tuhan, kita bersama masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu Tuhan menyertai di tengah kegelapan. Ketika gempa bumi mengguncang penjara itu dan semua pintu terbuka, Rasul Paulus dan Silas tidak lari. Mereka tetap tinggal di tempat mereka, menunjukkan bahwa kebebasan sejati bukan sekedar lepas dari rantai, tetapi hidup di dalam kehendak Tuhan. Tindakan mereka ini menunjukkan kesadaran rohani yang mendalam bahwa kehadiran Tuhan lebih berharga daripada pelarian dari penderitaan. Mereka tahu penyertaan Tuhan bukan hanya di dalam keajaiban yang terlihat, tetapi juga di dalam keputusan untuk tetap tinggal di tempat di mana Tuhan ingin mereka berada. Penjara Filipi dijaga ketat oleh kepala penjara Romawi yang bertanggung jawab penuh atas para tahanan. Jika ada yang melarikan diri, mereka bisa dapat hukuman yang begitu berat. Ketika gempa bumi membuat semua pintu terbuka, kepala penjara itu ketakutan dan hendak melakukan sesuatu yang di luar kendali, saudara. Namun Rasul Paulus berseru, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kalimat sederhana ini menunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan melalui Rasul Paulus menyelamatkan nyawa seseorang. Dari pintu yang tertutup, Tuhan membuka pintu keselamatan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani bagi sang kepala penjara. Secara teologis, kisah ini menyingkapkan makna mendalam tentang penyertaan Allah. Tuhan tidak hanya hadir untuk membebaskan dari belenggu, tetapi juga untuk membawa perubahan hati. Di dalam peristiwa itu, kepala penjara dan seluruh keluarganya akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Inilah bukti bahwa penyertaan Tuhan tidak berhenti di balik pintu penjara. Ia bekerja untuk memulihkan kehidupan. Tuhan menggunakan situasi gelap untuk menyalakan terang keselamatan. Ketika manusia berpikir semuanya berakhir, Tuhan justru memulai karya penebusannya. Di dalam perjalanan iman kita, saudara, kita sering menemukan bahwa justru di tempat paling gelap, kehadiran Tuhan terasa paling nyata. Pintu yang tertutup memaksa kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Rasul Paulus dan Silas tidak tahu bagaimana Tuhan akan bekerja, tetapi mereka yakin bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Dan keyakinan itu mengubah ketakutan menjadi kekuatan, keputusasaan menjadi pengharapan. Ketika kita belajar mempercayai penyertaan Tuhan di tengah kegelapan, kita menemukan bahwa tidak ada penjara yang bisa mengurung kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan di dalam kisah ini mengajarkan bahwa setiap pintu yang tertutup adalah undangan untuk melihat kuasanya dari sisi lain, saudara. Ia tidak selalu membuka jalan dengan cepat, tetapi ia selalu berjalan bersama dengan kita. Seperti Rasul Paulus dan Silas, kita mungkin tidak tahu bagaimana akhir cerita, tetapi kita tahu siapa yang menulisnya. Tuhan menyertai bukan hanya di saat pintu terbuka, tetapi juga ketika kita masih menunggu di dalam kegelapan. Dan ketika waktunya tiba, pintu yang tertutup akan terbuka, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk membawa terang bagi orang lain. Puji Tuhan, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang terakhir dalam perenungan kita hari ini, poin yang keempat, yaitu iman yang bertumbuh saat pintu tertutup. Saudara, setelah peristiwa gempa bumi dan pembebasan yang ajaib itu, Rasul Paulus dan Silas tidak hanya mengalami kelepasan jasmani, tetapi juga pertumbuhan rohani yang mendalam. Mereka menyadari bahwa setiap pintu yang tertutup telah menjadi alat Tuhan untuk memperluas iman mereka. Mereka tidak hanya melihat kuasa Allah yang mengguncang bumi, tetapi juga kasih-Nya yang menyentuh hati manusia.
Dari pengalaman di penjara itu, mereka belajar bahwa iman sejati bukan sekedar percaya ketika segala sesuatu berjalan baik, saudara, tetapi tetap teguh ketika semua tampak gelap. Di balik pintu yang tertutup, iman mereka justru bertumbuh dan berakar lebih dalam. Setelah keluar dari penjara, Rasul Paulus dan Silas tidak melarikan diri secara diam-diam. Mereka menuntut agar para pejabat Romawi sendiri yang membebaskan mereka karena mereka adalah warga negara Romawi. Tindakan ini menunjukkan kebijaksanaan rohani yang lahir dari iman yang matang. Mereka tidak lagi digerakkan oleh ketakutan, melainkan oleh keyakinan bahwa Tuhan yang menutup dan membuka setiap pintu berdaulat penuh atas kehidupan mereka. Iman yang telah diuji di dalam penjara kini menjadi kesaksian yang hidup di luar penjara, memperlihatkan bahwa Tuhan mampu mengubah penderitaan menjadi kemenangan rohani. Secara teologis, bagian ini mengajarkan bahwa iman tidak tumbuh di dalam kenyamanan, tetapi di dalam tekanan. Ketika pintu tertutup, Tuhan sedang melatih kita untuk mempercayai karakter Tuhan, bukan hanya janji Tuhan. Ia mengizinkan kita melewati masa penantian agar akar iman menembus lebih dalam dari sekedar pengalaman lahiriah kita. Rasul Paulus dan Silas, saudara, belajar bahwa mujizat terbesar bukanlah pintu penjara yang terbuka, tetapi hati yang tetap setia meski tidak tahu apa yang akan terjadi. Iman seperti inilah yang bertumbuh, bukan karena hasilnya terlihat, tetapi karena hubungannya dengan Tuhan semakin kuat. Di dalam perjalanan kehidupan kita, ada masa-masa ketika Tuhan seolah menutup semua kemungkinan. Kita mungkin bertanya, mengapa pintu ini tidak terbuka juga? Namun iman yang bertumbuh tidak menuntut jawaban, melainkan belajar untuk tetap percaya. Tuhan tidak ingin kita hanya melihat keajaibannya, tetapi mengenal karakternya. Ketika Ia menutup satu pintu, itu bukan akhir, melainkan pengalihan menuju sesuatu yang lebih baik. Di dalam diamnya, Ia sedang mengajar kita berjalan dengan iman, saudara, bukan dengan penglihatan. Dan di tengah penantian itu, iman bertumbuh menjadi kuat dan tahan uji. Iman yang bertumbuh di dalam keadaan tertutup adalah iman yang mampu melihat tangan Tuhan di dalam segala hal. Ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita rencanakan, Tuhan tetap bekerja dengan caranya yang ajaib. Ia menumbuhkan kita melalui penantian, memperkuat kita melalui tekanan, dan mengajar kita melalui keheningan. Pintu yang tertutup bukan penghalang bagi iman, melainkan ladang di mana iman itu bertumbuh. Dan ketika waktunya tiba, pintu itu akan terbuka, bukan sekadar untuk membebaskan kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan yang menyertai di setiap langkah perjalanan kita, saudara. Puji Tuhan, di akhir perenungan hari ini saya mau katakan, bagi kita hari ini, kisah Rasul Paulus dan Silas menjadi cermin yang menguatkan. Saat pintu hidup tampak tertutup, saat doa belum dijawab, dan saat semua rencana terasa gagal, kita diingatkan, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia mungkin menutup satu jalan, tetapi bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengarahkan kita pada jalan yang lebih baik. Pintu yang tertutup bukan tanda ketiadaan Tuhan, tetapi bukti bahwa Ia sedang bekerja dengan cara yang belum kita pahami. Ia tidak pernah berhenti menuntun umat-Nya, bahkan ketika mata kita belum melihat jalan keluar. Karena itu, ketika engkau berada di musim di mana semua pintu tampak tertutup, jangan menyerah. Tuhan masih ada dan Ia masih bekerja. Mungkin Ia tidak menjawab dengan segera, tetapi Ia sedang menyiapkan sesuatu yang indah. Sama seperti Rasul Paulus dan Silas, engkau pun dipanggil untuk tetap berdoa dan memuji, sebab di dalam pujian yang tulus kuasa Tuhan dinyatakan. Pintu yang tertutup hari ini bisa menjadi tempat di mana impianmu dibentuk dan kasih karunia Tuhan dinyatakan. Setiap anak Tuhan pasti pernah melewati masa di mana doa terasa tidak terjawab. Namun jangan biarkan pintu yang tertutup membuat kita berhenti percaya. Justru di sanalah Tuhan menguatkan dan meneguhkan langkah kita, menumbuhkan kedewasaan rohanimu, dan memperluas pandangan imanmu. Pintu yang tertutup bukan berarti akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang hanya dapat dikerjakan oleh tangan Tuhan yang setia. Dan ketika waktu Tuhan tiba, kita akan melihat bahwa setiap penantian, setiap air mata, dan setiap malam yang terasa panjang ternyata membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya membuka pintu penjara Rasul Paulus dan Silas, Ia juga membuka hati manusia untuk mengenal kasih-Nya. Demikian pula di dalam hidupmu,
Ia akan membuka jalan pada waktu yang tepat, sebab ketika pintu Tuhan tertutup, sesungguhnya Ia sedang menyertai kita, bekerja di dalam diam, menuntut di dalam kasih, dan mempersiapkan kemuliaan yang lebih besar bagi mereka yang percaya. Puji Tuhan, saya berdoa bagi seluruh doa penguat iman channel hari ini, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini mungkin saudara mengalami pintu yang tertutup, tapi ingatlah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang menjadi pengingat dan meneguhkan kehidupan kami. Engkau sekali-kali tidak membiarkan dan meninggalkan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Ada masa-masa kelam di dalam hidup kami, tapi kami percaya Engkau ada di sana, menuntun, menguatkan kami, mengarahkan kami kepada hal yang baik, di mana penggenapan janji Tuhan akan kami nikmati di kemudian hari. Dan hari ini kami mau belajar untuk percaya terus kepada Tuhan. Dan kami minta kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menyerah di dalam hidup ini ya Tuhan. Tapi kuatkanlah kami, ingatkan kami akan firman-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh pekerjaan kami dan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari-hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, buat berhasil dan segala sesuatu yang kami kerjakan dan lakukan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersama mengakhiri perenungan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.